Halo semuanya, balik lagi di Center Scene. Hari ini kita akan menyusuri alur lengkap franchise Insidious dari awal sampai akhir, dan urutan filmnya secara kronologis ya. Jadi Insidious tuh bukan cuma film horor biasa coy. Ini tuh cerita yang dalam tentang keluarga, trauma, dan roh-roh jahat di dimensi lain yang disebut The Further. Di sana, para entitas berbahaya berusaha untuk masuk ke dunia kita guys. Dan para karakter utama harus menghadapi ketakutan terdalam mereka untuk bertahan hidup. Nah sebelum kita masuk ke videonya, gue mau kasih disclaimer dulu. Kalau ada penjelasan gue yang kurang ataupun salah, mohon untuk langsung disikat aja kolom komentarnya guys. Dan juga gue mau minta maaf atas ketidaknyamanannya karena kualitas suara dalam video ini tuh masih kurang jelas ya guys. Jadi doakan aja semoga kedepannya gue bisa beli mic yang lebih bagus supaya video selanjutnya itu lebih jelas suaranya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas saja Insidious. Until I see Kita mulai dari Insidious chapter 3 yang mengisahkan awal Alice Rayner kembali ke dunia paranormal untuk menolong remaja yang bernama Queen Brenner. Nah, si Queen itu dihantui oleh roh jahat guys dari The Further yang semakin lama semakin kuat. Nah, di sini si Alice sadar bahwa ada bahaya besar yang mengancam. Tapi dia juga harus menghadapi ketakutannya sendiri karena aslinya si Alice ini masih trauma juga cuy sama The Further. Nah, traumanya si Alice dengan The Further itu dijelaskan dalam film Insidious The Last Key, di mana film ini membawa kita ke masa kecil Alice di rumah keluarganya yang penuh tragedi. Jadi si Alice itu harus menghadapi trauma yang muncul kembali ketika dia kembali ke rumah lamanya. Selain melawan roh jahat, Alice juga berusaha untuk berdamai dengan masa lalunya. Film ini adalah momen penting yang memperlihatkan bahwa The Further mempunyai ikatan kuat dengan Alice, seolah-olah ada sesuatu dari masa lalunya yang membuatnya menjadi target para entitas. Film berikutnya dalam urutan kronologis adalah Insidious tahun 2010. Di sini kita pertama kali bertemu dengan keluarga Lambert, yaitu Josh si ayah, Renai sang ibu, dan anak mereka Dalton. Aslinya Dalton punya 2 saudara lagi ya guys, tapi kita bahas Dalton aja di sini supaya lebih gampang untuk mencernanya. Jadi Dalton tiba-tiba koma setelah sebuah insiden di loteng, dan mereka akhirnya tahu bahwa Dalton itu terjebak di The Further guys. Josh yang dulunya juga punya kemampuan seperti Dalton harus masuk ke dalam dunia roh untuk menyelamatkan anaknya. Tapi usaha Josh malah membuka peluang bagi roh jahat untuk masuk ke dunia mereka, membuat situasi makin sulit guys. Nah setelah itu ada Insidious chapter 2 yang jadi kelanjutan langsung dari film pertama. Di sini kita mulai mengungkap rahasia masa lalu Josh yang bikin dia jadi target para entitas jahat. Sejak kecil, Josh sudah menunjukkan kemampuan untuk masuk ke The Further, tapi trauma ini sempat dilupakan karena hipnosis dari Alice. Di film ini, Josh dan keluarganya berusaha untuk menutup portal ke The Further agar bisa hidup dengan damai. Terakhir adalah Insidious The Red Door, di mana Dalton sudah dewasa, dia sudah ngampus guys. Film ini menunjukkan Dalton dan Josh harus benar-benar mengatasi masa lalu mereka yang masih tertinggal. Dan kali ini mereka bertekad untuk menutup pintu ke The Further selamanya, agar keluarganya nggak lagi terganggu oleh entitas dari dunia roh itu. Tokoh-tokoh kunci yang membuat Insidious begitu unik dan intens. Pertama, ada Alice Rayner, sang paranormal yang gak kenal takut. Alice bukan karakter biasa di dunia horor. Dia adalah medium yang mampu masuk ke The Further.
Masa lalu yang kelam dan pengalaman traumatisnya membuat Alice jadi sosok yang berani, tapi juga sangat rentan guys. Trauma dan ketakutannya sendiri sering menjadi penghalang, tapi Alice selalu punya tekad untuk membantu mereka yang terperangkap di The Further. Hubungannya dengan dunia roh sangat dalam dan terus mengingatnya kembali ke dunia ini. Berikutnya adalah Josh Lambert. Sebagai seorang ayah dan suami, Josh sangat protektif terhadap keluarganya, terutama setelah anaknya Dalton jatuh koma. Tapi ternyata Josh sendiri juga memiliki hubungan spesial dengan The Further sejak kecil. Di masa lalunya, Josh sering mengalami pengalaman supranatural yang kemudian diblokir oleh hipnosis agar ia bisa hidup normal. Meski begitu, trauma masa lalunya perlahan kembali dan menciptakan masalah besar bagi keluarganya. Terakhir, ada Dalton Lambert, anak dari Josh yang juga memiliki kemampuan untuk melakukan astral projection. Kemampuan ini yang menyebabkan Dalton terjebak di The Further dan menjadi titik awal dari teror yang dialami keluarga Lambert. Dengan kemampuannya, Dalton menjadi target roh-roh jahat yang ingin menggunakan tubuhnya sebagai jalan untuk masuk ke dunia nyata. Dalton harus belajar mengendalikan kemampuannya, meski hal ini nggak mudah dan membuat dia terus-menerus dalam bahaya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ending dan tujuan akhir setiap film Insidious. Di Insidious chapter 3, Alice akhirnya berhasil menyelamatkan Quinn dari cengkeraman roh jahat yang ingin membawanya ke The Further. Ending di film ini juga jadi momen di mana Alice menemukan kembali kekuatannya sebagai seorang medium yang siap untuk membantu lebih banyak orang yang terjebak di dalam dunia roh. Lalu di Insidious The Last Key, Alice kembali ke rumah lamanya dan berhasil menghadapi trauma masa kecilnya. Di akhir film, Alice dan keluarganya berhasil mengusir roh jahat yang menghantui mereka, dan Alice merasa berdamai dengan masa lalunya. Film ini menutup perjalanan emosional Alice dengan memberikan akhir yang penuh pengampunan, tapi juga tetap memperlihatkan bahwa The Further selalu mengintai. Pada Insidious tahun 2010, endingnya menegangkan saat Josh akhirnya berhasil menjemput Dalton dari The Further. Tapi sayangnya tanpa sadar, Josh membawa roh jahat yang menyamar sebagai dirinya, menciptakan cliffhanger yang bikin situasi keluarga Lambert makin rumit dan berbahaya. Nah, di Insidious chapter 2, endingnya memperlihatkan keluarga Lambert yang berhasil menutup pintu ke The Further dengan bantuan Alice. Mereka mencoba memutus koneksi dengan dunia roh untuk hidup tenang, meski rasa takut masih terus mengintai karena bahaya di The Further. Mungkin yang sebenarnya itu nggak benar-benar hilang coy. Terakhir di Insidious The Red Door, Dalton dan Josh akhirnya memutuskan untuk menutup pintu ke The Further secara permanen. Di sini mereka berhadapan langsung dengan trauma dan ketakutan terdalam mereka. Ending ini jadi puncak emosional untuk keluarga Lambert yang menunjukkan bahwa dengan menutup pintu ke The Further, mereka mungkin akhirnya bisa menemukan kedamaian yang selama ini mereka cari. Jadi semua perjalanan di Insidious bukan hanya soal melawan roh jahat, tapi juga soal trauma dan perjuangan menghadapi ketakutan terdalam. Alice, Josh, dan Dalton terus berusaha memutus koneksi dengan The Further agar bisa hidup dengan damai. Tapi meski pintu ke The Further ditutup, tetap ada pertanyaan apakah dunia roh benar-benar bisa ditinggalkan. Mungkin masih ada jalan cerita yang menanti di masa depan.